Selamat siang dan salam sejahtera. Saya Vicky Adila. Dan saya Aston Manalu. Kami akan mempresentasikan tentang ketenagakerjaan. Di sini kami akan membahas yang pertama adalah definisi ketenagakerjaan, kedua kesempatan kerja, ketiga angkatan kerja, keempat tenaga kerja, dan kelima sistem upah. Definisi ketenagakerjaan adalah segala yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Parali juga mendefinisi ketenagakerjaan yaitu pertama 1. Dr. A. Amzah STTH. Ketenagakerjaan adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar suatu hubungan kerja dengan alat produksi utama sebagai proses produksi tenaga kerja itu sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran. Kedua, alam S. Ketenagakerjaan ialah penduduk yang berusaha sekitar 15 tahun ke atas dari negara berkembang seperti Indonesia, sedangkan di negara maju tenaga kerja yang diperbolehkan untuk bekerja berumur antara 15 hingga 64 tahun. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat, baik yang telah diisi maupun jumlah lapangan yang kosong. Kesempatan kerja adalah dapat dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama, kesempatan kerja temporer, yaitu kesempatan kerja yang hanya memungkinkan orang bekerja dalam waktu relatif singkat, kemudian menganggur untuk menunggu kesempatan kerja baru. Kedua, kesempatan kerja permanen, yaitu kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiun dan tidak mampu lagi untuk bekerja. Adapun faktor-faktor yang dimaksud diantaranya usia tenaga kerja, tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian, lapangan kerja yang tersedia, permintaan dan kebutuhan tenaga kerja, jumlah angkatan kerja yang tersedia, besarnya permintaan total masyarakat atau permintaan efektif, besarnya investasi yang dilakukan perseorangan dan badan usaha swasta, kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, ekspor dan impor yang dilakukan, kebijakan pajak yang dijalankan oleh pemerintah, kerjasama dengan negara lain yang mampu menciptakan kesempatan kerja di luar negeri. Angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang memenuhi persyaratan usia bekerja, belum bekerja atau pengangguran, sudah punya pekerjaan tapi sedang tidak bekerja atau dalam usaha mencari pekerjaan. Penduduk yang diketahui berada di jenjang usia kerja tetapi tidak aktif dalam kegiatan ekonomi, disisihkan dari penetapan sebagai angkatan kerja. Mereka disebut bukan angkatan kerja dan contohnya itu pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, hingga pensiun. Tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa. Menurut UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud tenaga kerja adalah seorang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Khususnya usia tenaga kerja atau produktif dengan cara sebagai berikut: pelatihan kerja, pemagangan, perbaikan gizi, dan kesehatan. Secara umum, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang kegiatan kerjanya lebih banyak menggunakan pikiran yang produktif. Contohnya direktur dan sebagainya. Kemudian tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih banyak mencakup kegiatan pelaksanaan yang produktif dalam produksi. Sistem upah. Pemberian sistem upah termasuk ke dalam kewajiban yang harus didapatkan oleh tenaga kerja dari perusahaan yang memakai jasanya. Sistem upah yang merupakan kompensasi atau balsa jasa yang diberikan pekerja karena telah memberikan tenaga kerja kepada perusahaan. Secara umum, sistem upah diantaranya
Yang pertama yaitu upah minimum. Upah minimum adalah upah yang diperkirakan paling layak untuk memenuhi kebutuhan minimal pekerja. Yang kedua, upaya menurut waktu. Menurut sistem ini biasanya sudah didasarkan pada lama bekerja seseorang. Satuan waktu dihitung per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Yang ketiga, upah menurut satuan hasil. Besarnya upah didasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan oleh pekerja. Satuan hasil dihitung per potong barang, persatuan panjang atau persatuan berat. Yang keempat, borongan. Pembayaran upah borongan didasarkan kepada kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima pekerjaan. Sistem ini biasanya ditetapkan untuk pekerjaan yang sulit dihitung persatuan. Sistem yang kelima, sistem bonus. Bonus adalah pembayaran tambahan di luar upah atau gaji yang ditujukan untuk mendorong atau memberi insentif agar para pekerja menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Yang keenam, sistem mitra usaha. Pembayaran upah dalam sistem mitra usaha ini sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahaan. Saham tersebut tidak diberikan pada pekerja secara perorangan melainkan pada organisasi pekerjaan di perusahaan tersebut. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.